kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang layak diagungkan, yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya Yesus. Semua bertepuk tangan. Haleluya. Kita katakan dengan penuh sukacita, hari ini ku rasa bahagia. Oh, 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 oh. Sama-sama. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandingan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau saudaraku, kau saudaraku, dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau saudaraku, dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi katakan, haleluya, katakan dengan penuh sukacita. Sama-sama. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandingan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau saudaraku, kau saudaraku, dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau saudaraku, dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Katakan dengan sukacita. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Sekali lagi kita nyatakan lagu ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Sama-sama. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasih kau
dengan kasih Tuhan. Ku kasih di Kau, ku kasih di Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih di Kau dengan kasih Tuhan. ku lihat di wajah-Mu, Lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasih di Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasih di Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasih di Kau dengan kasih Tuhan. haleluya Yesus, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Mari kita terus menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama sebagai doa dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ketika hatiku telah disakiti, ajar kami memberi Tuhan, Ajarku memberi, hati yang mengasihi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati yang hati mengampuni. mengampuni. Ketika hidupku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada
kepada kami seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi tiada pamrih. Ajar kami Mengasihi tiada pamrih. Sila duduk. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah mengangkat puji-pujian tadi dalam ibadah kami kepadamu dan sudah mendengar daripada pembacaan firman Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami berdoa agar kami Tuhan dipimpin oleh-Mu. Dan Tuhan sendiri bercakap kepada kami mengenai berita yang Engkau mau sampaikan pada kami, pasan yang akan menjadi kehidupan kami Tuhan. Tuhan kami berdoa agar hamba-Mu Tuhan yang mau berkongsi daripada firman Tuhan ini hanya akan menjadi saluran ataupun penyampai berita daripada Tuhan itu. Dan Engkau sendiri Tuhan berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah kita boleh menghakimi orang lain? Dan sebenarnya ini sudah dijawab dalam pembacaan tadi. Dia kata jangan. Pada mulanya saya mau menulis ataupun membuat tajuk ini seperti bolehkah kita menghakimi orang lain? Daripada menulisnya apakah kita boleh menghakimi orang lain. Sebenarnya tidak jauh bedanya. Kalau bolehkah kita menghakimi itu straight to the point. Ya atau tidak saja. Tapi apabila saya katakan apakah kita boleh menghakimi orang lain, maksud saya ialah banyak pertimbangan. Banyak yang harus dilihat dan banyak yang harus dinilai untuk bolehkah atau tidak menurut firman Tuhan, dan sudah itu baru sampai kepada keputusannya, yaitu sama ada boleh ataupun tidak. Itulah sebabnya saya tulis itu apakah kita boleh menghakimi orang lain. Nah, maksud perkataan menghakimi dalam Matius 7 ayat 1 sampai ayat 2, yaitu pembacaan tadi sampai ayat 6. Tapi saya akan berkongsi daripada ayat 1 sampai 2 dulu. Ini maksud itu. Nah, bila bercakap tentang kerajaan Allah, kehidupan orang-orang percaya dalam kerajaan Allah itu memberitahukan tentang hidup yang benar. Ada kasih dan saling mengampuni ataupun mengampuni orang lain. Itulah kehidupan dalam kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah itu yaitu pimpinan ataupun apabila Allah berkuasa atas hidup kita. Allah yang memerintah. Bila bukan Allah yang memerintah, ada kuasa lain yang memerintah ataupun menguasai kehidupan itu. Seorang itu. Itulah yang dimaksudkan tentang kehidupan orang-orang percaya dalam kerajaan Allah itu. Dan sekarang Tuhan bercakap seperti begini dalam khotbahnya di atas bukit. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu.
ayat 1 sampai 2. Dan perkataan menghakimi di sini boleh diterjemahkan ataupun dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani dia bermaksud kreno, ataupun dalam bahasa Melayu terjemahan itu menghakimi. Tetapi kreno ini boleh diartikan kepada beberapa perkataan juga. Yang pertama yaitu menghakimi. Dan menghakimi ini yaitu sama seperti hakim di mahkamah itu menghakimi. Dan kedua yaitu menghukum. Itu sudah membuat penilaian dan ataupun sudah membuat pertimbangan dalam beberapa perkara, dan sekarang dia mau menghukum, ataupun dalam bahasa Inggris kata punishment ataupun condemn. Kalau hukuman itu, penilaian itu, pertimbangan itu dan perbicaraan itu sudah dibuat keputusan dan orang itu terpaksa dihukum gantung, itulah condemn, menghukum. Kreno juga itu nama dia. Dan yang ketiga yaitu menilai sesuatu case ataupun kesalahan seseorang untuk pengadilan. Itu prosesnya itu menilai case, itu sedang mempertimbangkan, dia sedang membuat penilaian itu kreno juga. Daripada bahasa itu, perkataan itu diterjemahkan sebagai kreno. Dan yang keempat ini yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam pembacaan tadi. Matius pasal 7 ayat 1 sampai 2, yaitu sikap menghakimi. Sikap menghakimi ini kalau dalam bahasa, saya tidak tahu bagaimana menerjemahnya ke dalam bahasa Melayu ataupun apa perkataan digunakan, tetapi dalam bahasa Inggris dia bermaksud judgmental ataupun menghina. Orang ini bersikap menghakimi dan juga dengan tujuan untuk menghina orang itu. Nah, saya bagi kita satu contoh ini tentang guru-guru agama orang Yahudi di dalam cara mereka menghakimi orang-orang pada masa itu dalam pengajaran mereka. Ada seorang buta, dan orang ini buta sejak dia lahir. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Nanti kita akan kembali lagi pada cerita ini. Kemudian orang ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus pada masa hari Sabat. Dan orang-orang Yahudi ataupun guru-guru agama ini, mereka membuat kajian. Mereka menyiasat kesembuhan itu. Kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini pada hari Sabat? Jadi kata mereka, orang ini bukan datang daripada Tuhan karena melanggar firman Allah ataupun hukum Allah. Ya, tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Tetapi orang buta yang sudah disembuhkan itu mengatakan, saya heran juga, sebab kamu tidak tahu dari mana dia datang. Yang saya tahu daripada kecil, sejak saya lahir saya adalah orang buta dan sekarang saya sembuh. Jadi sudah pasti orang ini datang dari Allah. Tetapi orang-orang guru-guru agama Yahudi itu mengatakan, kamu jangan mengajar kami. Kamu itu lahir dalam dosa, ataupun kamu itu buta sejak lahir sebab dosa kamu, akibat dosa kamu. Tapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan, tidak. Dia buta bukan karena dosanya. Dan dia buta itu bukan karena dosa ibu bapaknya. Nah, ini pengadilan Tuhan Yesus. Tapi orang-orang Yahudi, guru-guru agama Yahudi mengatakan, kamu buta karena dosa kamu. Jadi penyakit itu dihubungkan dengan dosa. Kalau saya dicakap seperti begitu pun saya tersinggung juga. Kalau sebagai contohnya sedemam selesma,
ataupun kena COVID begitu, ataupun dengan berbagai jenis penyakit, dan ada orang mengatakan, nah, kamu sakit karena dosa kamu. Aduh, itu kita akan rasa tersinggung. Itu artinya judgmental. Itu artinya bersikap mengadili dan dengan tujuan menghina orang itu. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Itu tujuan menghina lah itu, maksudnya itu. Nah, itulah artinya kreno itu ataupun menghakimi itu. Terjemahkan kepada beberapa pengertian. Nah, saya sudah berkongsi sedikit tentang itu maksud Tuhan Yesus itu, dan sekarang kita lihat lagi tentang penghakiman adalah hak Allah. Penghakiman adalah hak Allah. Dan kenapa ini dikatakan penghakiman adalah hak Allah? Saya sudah katakan tadi, yaitu kita tidak dapat menghakimi dengan tujuan judgmental ataupun bersikap menghakimi, ataupun tidak boleh menghina orang lain. Sedangkan ada orang mengatakan kalau kita menghakimi orang, kita tunjuk dia dengan, maaf bukan tunjuk kamulah, tapi dia pakai jari ini untuk menunjuk orang. Kata orang ada 3 jari lagi tunjuk kembali kepada kita. Nah, itu penghakiman. Jadi Tuhan berkatakan jangan menghakimi ataupun jangan bersikap menghakimi ataupun judgmental dengan menghina orang lain. Jadi di sini kita lihat kehidupan tadi seperti yang saya katakan tadi, yaitu hidup dalam kebenaran dalam kerajaan Allah itu bukan menghakimi ataupun menghina orang lain, mengasihi sesama manusia termasuk mengasihi musuh kita. Nah, itu mengasihi musuh kita itu sukar sekali. Yaitu mengasihi itu. Tadi bersikap mengampuni juga, mengampuni orang. Dan kita lihat di sini mengasihi musuh itu sukar sekali. Mungkin kita mengatakan saya ampuni kamu, tapi kita akan ingat terus kesalahan orang itu yang bersalah dengan kita. Tapi sebenarnya pengampunan dimaksudkan di situ yaitu forgive and forget. Ampuni dan lupakan itu masalah dia. Tapi selagi kita berjumpa orang itu, saya sudah mengampuni kamu, tapi saya ingat dosa kamu dulu, kesalahan kamu. Tadi artinya dia orang yang berpikiran seperti begitu, dia masih hidup di masa yang lampau itu, masa lalu itu. Dia masih lagi berada di masa lalu itu, walaupun dia sudah mengampuni itu orang. Tapi di sini yaitu mengampuni itu dan kasih lapaslah. Kita tidak melepaskan orang itu selagi kita masih memikir-mikir lagi itu tentang masalah orang itu. Kita tidak lepaskan orang itu, kita tidak bebaskan dia daripada penghakiman ataupun pengadilan kita. Kita tidak bebaskan dia. Kita terus ikat dia, terus hidup di masa yang lalu. Walaupun kita sudah mengatakan saya mengampuni kamu, saya mengasihi kamu. Dan itu bukan kehidupan dalam kerajaan Allah ataupun di dalam kawasan atau pemerintahan Allah. Hidup secara rohani. Dan kita lihat di sini seterusnya yaitu tentang itu kehidupan seseorang itu, yaitu dalam penghakiman itu ada disebut di sana mengenai selumber dalam mata dan balok itu kayu balak lah itu dalam mata itu. Jadi kita lihat di situ kata Tuhan Yesus, bagaimana kamu mengatakan kepada saudaramu ataupun temanmu yang mengatakan, ini dalam konteks pengadilan atau penghakiman. Bagaimana kamu mengatakan kepada kawan kamu, saudara kamu, bahwa mari saya
keluarkan itu selumber dalam matamu, sedangkan engkau sendiri ada selumber dalam matamu. Saya mengkaji apa itu selumber. Dalam bahasa Inggris pun saya cari maksud dia. Dan apa yang saya dapati ialah selumber itu adalah satu titik kuturan. Satu titik kuturan yang kecil sekali. Sebagai contohnya kalau cat itu. Kalau kita sedang mencat itu sesuatu dan ada menitis yang kecil sekalipun, itu titikan kecil yang kotor itu dipanggil selumber. Jadi kalau ada selumber ataupun benda yang ada dalam mata seseorang itu, dan yang lain juga mengatakan, mari saya keluarkan selumber itu dari mata kamu, sedangkan dia sendiri ada dalam matanya. Dan lebih teruk lagi perkataan di sini yaitu balok ataupun balak, kayu balak. Dan Tuhan Yesus mengatakan juga, bagaimana kamu mengatakan kepada saudaramu ataupun temanmu yang mari saya keluarkan kayu balak dalam matamu itu, sedangkan engkau sendiri pun ada kayu balak dalam matamu. Saya ingat itu mata itu sangat besar, boleh memuat itu kayu balak dalam matanya. Tapi apa yang dimaksudkan itu oleh Tuhan Yesus ini adalah orang berdosa menghakimi orang berdosa. Itulah maksudnya. Orang bersalah menghakimi orang bersalah. Sebagai contohnya itu, kalau kita nampak itu orang itu, ini contoh saja, seorang ini berjalan dan memikul 50 kg beban. Sebagai contohnya lah itu beban lah. Dia mengangkat. Lalu orang ini pun yang nampak dia pun memikul juga, mengangkat itu beban karung seberat 50 kg. Sama-sama lah 50 kilo sana, 50 kilo sini. Lalu orang ini mengatakan, saudara mari saya tolong angkat beban kamu. Itu maksud dia ini selumber dalam mata dan kayu balak dalam mata. Lalu dia mengatakan, saudara mari saya angkat. Tolong kamu angkat, kamu punya beban itu. Tadi orang ini kuat, rupanya kuat, dia boleh angkat sampai 100 kg. Kalau saya jangan cakap 50 itu 100 gram, 50 kg pun tidak boleh angkat. Berat itu. Jadi itulah yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Bagaimana kita menolong orang yang ada beban 50 kg ini, yang mengangkat seberat 50 gram ini, tapi dia sendiri pun mengangkat beban 50 gram. Itu bukan 50 gram, kilogram. Itu ada beban dia sendiri. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, janganlah. Bagaimana kita dapat menolong orang kalau sendiri pun ada beban juga. Tadi ini dia maksud, artinya sama-sama ada dosa ataupun sendiri ada dosa, dan sama-sama akan dihakimi oleh Allah. Sebagai contohnya dia mengatakan, nah itulah kamu mengangkat 50 kg beratnya masalah kamu lah itu. Itulah kamu. Tapi Tuhan mengatakan dua-dua pun menghadapi pengadilan pada Tuhan. Dia hakimi orang itu seperti begitu. Dia pun kena dihakimi juga oleh Tuhan. Itulah maksudnya. Itu penghakiman itu. Allah yang akan menentukan hidup seseorang itu. Ya, menurut kehidupannya di dunia ini, sama ada baik atau jahat, itu sama-sama dihakimilah. Allah akan menghakimi semuanya. Itulah yang dimaksudkan itu. Dan kita sampai kepada bagian ketiga, yaitu menilai sesuatu case. Menilai sesuatu case atau kejahatan atau dosa seseorang dengan tujuan penghakiman. Dalam ayat 6, jangan kamu memberikan barang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melimparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya lalu berbalik mengoyak kamu. Nah, dalam bagian ini
rujukan anjing dan babi dalam ayat 6 ini adalah tentang dosa ataupun perbuatan jahat orang lain. Bagi orang-orang Yahudi, kedua-dua hewan ini adalah haram. Tadi ini bermaksud dosa ataupun perbuatan. Haram lah itu perbuatan dia itu. Jadi jangan kamu memberikan barang kudus kepada anjing. Anjing jangan bagi itu benda-benda kudus kepada anjing. Kalau kehidupan seseorang itu digambarkan dengan anjing ini, apa yang kita bagi kepada dia pun dia tidak akan terima. Pengajaran firman Allah pun dia tidak terima. Mengajak dia beribadah pun dia tidak akan terima. Melainkan dia akan menghina kita kembali. Dia akan bercakap ataupun menjawab kita, membalas kita dengan kejahatan. Tahulah itu anjing itu, kalau dia tidak kenal kita, kecuali kalau dia adalah peliharaan kita. Kalau anjing yang lain itu tidak kenal kita, kalau kita katakan kepada anjing itu hello pun dia akan kasih keluar gigi. Tadi itu yang menakutkan. Sebab dia akan menyerang kita biarpun kita bermaksud untuk memberi dia sesuatu yang baik. Jadi itulah kehidupan orang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan kamu mengadili dia seperti begini, dia akan menyerang kamu kembali. Kemudian juga dengan babi. Jangan memberikan sesuatu berharga atau bernilai mutiara kepada babi. Babi itu akan memikirkan apa yang kita berikan itu ialah makanan. Oh, dia kata orang ini membagi makanan. Tapi apabila dia tahu itu bukan makanan ataupun apa yang kita beri itu hal-hal rohani kepada orang yang digambarkan dengan hewan ini, dia akan merusakkan apa yang diberikan kepada dia dan akan menyerang si pemberi. Nah, ada kesaksian seseorang ini. Ini dia bersaksi memberikan ini kertas-kertas ini mengenai menginjil lah itu, melalui itu kertas-kertas yang dibagi kepada beberapa orang. Orang itu tidak percaya kepada Tuhan. Ya, diambil itu benda itu atau kertas itu, ya terus kasih dia kasih itu kertas itu dan dia buang dalam tong sampah. Itulah itu. Dan kalau kita terus-menerus cakap menginjili orang itu, sudah tentu orang itu akan tidak mau mendengar ataupun tidak akan menerima apa yang kita bagi dia. Tadi itulah maksudnya, jangan memberi benda-benda kudus kepada anjing dan jangan memberikan sesuatu berharga kepada babi. Ini satu penghakiman yang mengatakan menilai sesuatu kejahatan, menilai sesuatu yang haram ataupun itu jahat lah, itu dosa itu. Dan bagaimana menginjili dia itu tidak akan diterimanya kecuali dengan Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya. Nah, penghakiman yang benar. Ini yang keempat, penghakiman yang benar. Penghakiman yang benar dalam pengajaran Yesus dalam Yohanes pasal 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Ini Yohanes 7 ayat 24. Nah, konteks dalam pengajaran Tuhan Yesus ini, dia kata jangan menghakimi menurut apa yang nampak. Ini konteksnya ialah waktu ini adalah mengenai memelihara hari Sabat. Ini memelihara hari Sabat. Pada waktu itu guru-guru agama Yahudi, mereka ini mengajar firman Allah ataupun hukum Taurat, hukum itu kepada orang.
Dan satu di antara hukum itu ialah mengenai memelihara hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari rihat. Tidak boleh bekerja dan beribadahlah ada. Tetapi tidak boleh bekerja. Tujuannya ialah supaya orang itu rehat daripada kerjanya, bebas daripada bebannya, nah termasuk juga bebas daripada penyakit badannya sebab tidak bekerja. Rihat adalah rihat itu. Dan masalahnya ialah guru-guru agama Yahudi ini membenarkan ataupun memperbolehkan anak-anak mereka disunat pada hari Sabat. Nah, kita perhatikan di sini, mereka membenarkan. Jadi bukan pula rihat, anak itu bukan pula rihat pada hari Sabat, mereka menderita lagi karena disunat. Dikata menderita. Saya tidak tahu keadaan bagaimana itu disunat pada masa itu. Tapi mereka akan menderita kesakitan. Sebab saya terbaca sebelum pengajaran ini, yaitu satu peristiwa di mana Yakub dengan anak-anak dia, mereka melintasi satu kawasan ataupun satu wilayah, dan wilayah itu adalah negeri orang lain, dan pemerintah di situ yaitu Sikem. Dan ada anaknya yang dia menudai ataupun dia memperkosakan anak Yakub bernama Dina. Dan di situ dia mau kawin pula dengan anak Yakub itu, Dina itu. Lalu anak Sikem ini dia memohon bapaknya, saya mau kawin dengan perempuan itu. Itu anak Yakub itu, Dina itu. Tetapi anak-anak lelaki Yakub yang lain itu, kita tahu itu ada 12 anak lelaki dia. Mereka ini memberi syarat. Sebelum itu anak Sikem itu berkawin dengan adik mereka, mereka mengatakan boleh, tapi kamu harus disunat dulu. Jadi satu bandar itu, satu kota itu bukan seperti bandar kita di sini luas dan banyak tempat masuk keluar itu, tapi bandar mereka itu satu kota yang dikelilingi tembok, dan seluruh orang penduduk di kota itu, lelaki di situ, di kota itu disunat. Dan selama 3 hari mereka itu kita mengatakan mereka menderita kesakitan. Selama 3 hari pada masa itulah 2 daripada anak Yakub itu pergi dan mengamuk ataupun membunuh laki-laki semua di kota itu. Jadi di situ saya memikirkan memang menderita kalau disunat. Tadi apalagi di sini anak-anak orang-orang Yahudi pada masa itu disunat pada hari Sabat. Dan mereka menderita bukan pula bebas daripada penderitaan, bukan pula rihat, tapi menjadi sakit. Jadi Tuhan Yesus berkata, kamu janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Jadi di sini kita lihat pula di bahagian yang lain pada hari Sabat, Yesus menyembuh orang buta pada hari Sabat. Dia menyembuh. Termasuk juga dia menyembuhkan orang yang sakit. Ini seorang ibu yang sakit belakang dan dia sudah bungkuk, tidak dapat berdiri lurus atau tegak karena ada penyakit belakang, dan Yesus membebaskan dia, menyembuhkan dia pada hari Sabat itu. Dan orang-orang agama itu, guru-guru agama Yahudi marah. Tidak mungkin ini Yesus ini datang daripada Allah, sebab tidak memelihara hari Sabat. Kenapa dia menyembuhkan orang pada hari Sabat? Mereka samakan itu seperti bekerja, tapi sunat juga bekerja. Tuhan Yesus tidak bekerja seperti mengobati ataupun waktu
memberi suntikan ataupun kasih makan obat, dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menyembuhkan dia. Ini kuasa Allah secara rohani, bukan secara keagamaan seperti sunat itu. Dan mereka marah kepada Tuhan Yesus. Orang ini bukan datang dari Tuhan. Dia ini adalah orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, janganlah menghakimi. Kamu melihat secara luaran apa yang kamu nampak, tapi kamu tidak lihat itu hal-hal rohani ataupun kebenaran yang sebenarnya dalam Tuhan atau maksud Tuhan untuk hari Sabat itu. Hari Sabat itu lihat, bebas daripada beban bekerja dan juga daripada penyakit tubuh. Tetapi kasih sunat itu tambah sakit pula. Biarpun hal-hal keagamaan kasih tambah sakit, kasih sengsara pada hari Sabat. Jadi Tuhan Yesus memberi pertimbangan nih, jangan menghakimi apa yang kamu nampak. Tapi hakimilah dengan adil, melihat keadaan itu. Jadi sebenarnya ini menyunatkan anak-anak mereka pada hari Sabat ini tiadalah kena mengena dengan rehat itu. Tiada kena mengena, walaupun itu pada hari Sabat tiada kena mengena dengan rehat. Melainkan seperti yang saya katakan tadi, anak itu akan menjadi sakit. Kalau saya baca, kalau kita imbas kembali itu peristiwa anak-anak Yakub memberi syarat kepada anak Sikim dan semua lelaki penduduk di dalam bandar itu supaya disunat. Mereka menderita 3 hari, mereka menderita sebelum mereka dibunuh. Tadi mereka tidak dapat melawan karena mereka sedang sakit. Saya tidak tahu berapa besar kesakitan itu kalau disunat seperti yang dialami orang-orang dalam bandar kawasan pemerintahan Raja Sikim itu. Tapi Alkitab mengatakan mereka menderita selama 3 hari. Dan kalau kita lihat ini pengadilan orang-orang guru-guru agama Yahudi, mereka itu sebenarnya melanggar hukum Sabat, hari Sabat, itu rihat, bebas dari penderitaan, bebas daripada beban. Tapi mereka itu mempersalahkan Tuhan Yesus karena membebaskan orang pada hari Sabat, kasih rihat tubuh mereka. Dan itu yang mereka tidak nampak. Apa yang mereka nampak itu di luar. Itulah karena Tuhan Yesus katakan, janganlah menghakimi menurut apa yang kamu nampak. Tapi hakimilah dengan adil. Lihatlah pengertian rohani secaranya, pengertian rohani. Jangan hakimi menurut apa yang kamu nampak. Jadi itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan yang terakhir di sini itu kesimpulan, kita lihat tidak boleh bersikap menghakimi ataupun tidak boleh judgmental ataupun menghina seperti yang saya katakan tadi. Menghakimi yang mengatakan itu menghakimi itu. Itu yang maksud saya itu orang berdosa menghakimi orang berdosa. Ya, itu sama-sama ada kesalahan itu. Satu cerita, ini orang ini sama-sama jemaat. Mereka ini ada perselisihan paham, gaduh, panas juga itu perselisihan paham itu, pergaduhan itu. Tapi satu perkara yang baik, mereka tidak berjumpa. Mereka pakai itu message. Ya, satu ini antar message kepada satu ini dengan percakapan yang kesat sekali, yang jahat. Yang satu pun begitu juga. Lalu kedua-dua mengadu kepada saya. Yang satu itu menuduh saya, mengatakan, Padre, kau sudah memihak mereka. Saya tahu kau memihak dengan mereka. Yang satu lagi mengatakan, Padre, saya benci dengan perbuatan dia itu, tapi saya mengasihi dia juga. Nah, itu adalah menurut saya pernah khotbah, saya mengatakan
kita jangan membenci sesama kita manusia, tapi kita jangan ambil bahagian ataupun tidak suka dengan dosanya. Kita benci dengan dosanya, tapi jangan membenci orangnya. Jadi orang ini dia kirim message kepada saya, Padre, dia kata, saya membenci perbuatan jahat orang ini, tapi saya mengasihi dia. Tapi saya mengatakan, aduh, ini khotbah saya itu bukan, walaupun saya mengatakan jangan membenci itu orang, tapi mereka sudah bergaduh, sudah cakap jahat-jahat. Apakah dia tidak marah ataupun membenci dia? Sudah bergaduh, baru dia cakap, dia mengatakan, saya membenci dosanya, perbuatan jahatnya, tapi saya tidak membenci dia. Tapi dia sudah gaduh, dua-dua gaduh. Cakap jahat, saya ini cakap jahat nih, ini cakap jahat ini. Tadi saya kata, aduh, itukah dia maksud tidak membenci orangnya, tapi membenci dosanya saja. Sama-sama dia pun cakap juga. Seperti begitu. Jadi saya hanya memberi nasihat mereka, saya kata, jangan cakap seperti begini, jangan buat seperti begini, harus saling mengampuni. Sebab mereka itu salah mengerti ataupun salah menangkap apa yang saya maksudkan itu. Dan itulah mengenai itu, tidak boleh bersikap menghakimi. Jenis penghakiman ini akan digunakan kembali sebenarnya kalau kita bersikap menghakimi atau judgmental atau menghina. Dan ukuran yang kita pakai itu akan digunakan kepada kita juga. Apa sebabnya? Karena orang yang berdosa ataupun ada kesalahan seperti begini, kita pun ada kesalahan dan mengatakan, kita ambil saja itu, contoh itu yang Tuhan Yesus mengatakan kayu balok dalam mata seseorang itu. Kita pun ada kayu balok dalam mata kita, yang satu pun ada kayu balok dalam matanya, lalu kita mengatakan, saudara, saya ambil itu keluarkan itu kayu balok dalam matamu itu, tapi sebenarnya dengan tujuan menghina dia ataupun mengadili dia. Lalu Tuhan Allah mengatakan, kamu pun ada kayu balok dalam matamu. Dua-dua kamu dihukum itu, dia kata. Jadi itulah yang Tuhan katakan, itu jenis penghakiman ini kita yang lakukan kepada orang itu akan digunakan kembali untuk menghakimi orang yang bersikap menghakimi ataupun orang judgmental. Tetapi ada satu jenis penghakiman juga di sini, yaitu orang-orang percaya, orang-orang yang ikut Tuhan itu menegur orang yang ada dosanya dengan tujuan untuk memulihkan dia kepada Tuhan. Jadi itu boleh, dia kata, dia tolong dia. Ada beberapa masa ini saya dengan seorang padri lagi menolong orang dengan tujuan untuk memulihkan dia kepada Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan, ya itu memulih dia, tapi secara perlahan-lahan. Nah itu peringkat pertama kami lakukan. Jadi itu sudah kami lakukan itu. Jadi tujuannya ialah memulihkan orang itu kepada Tuhan. Tadi kita lihat di sini dalam Lukas 17 ayat 3 dan 4. Berwaspadalah, jika saudara kamu berdosa, tegurlah dia. Jika dia bertaubat, ampunilah dia. Jika dia berdosa terhadap kamu 7 kali dalam sehari, dan tiap-tiap kali dia datang kepada kamu serta berkata, saya minta ampun, kamu harus mengampuninya. Ya, jadi kita lihat di sini, ini hanya percakapan pengajaran Tuhan Yesus di sini hanya 7 kali. Tetapi pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, dia kata
bukan 7 kali, tapi 70 kali 7. Dan saya kira kalau kita harus mau mengampuni saudara kita yang berdosa itu sebanyak itu, kita harus tulis dia dalam buku diary kita. Satu, ditarik jam, saya sudah mengampuni saudara ini. Nanti dia datang lagi, tulis lagi begitu. Kalau tidak, kalau kita ingat saja, mungkin 2-3 kali itu kita sudah lupa berapa kali kita ampuni dia. Akhirnya kita tidak akan mengampuni dia. Cukuplah. Ya. Cukuplah sampai di situ. Saya tidak mau mengampuni kamu lagi. Ya begitulah. Kurang lebih begitu. Tetapi Tuhan berkata, ampunilah dia kalau benar-benar dia bertobat dan minta pengampunan. Tapi kalau orang yang bertobat itu pun hanya main-main saja setiap kali dia, ataupun dia hanya sengaja berbuat dosa dan kemudian bertobat dan minta diampuni, itu bukan bertobat. Apa namanya? Ada satu pendeta mengatakan kepada saya, berkongsi kepada saya, jenis orang itu bukan bertobat tetapi bertebiat, dia kata. Bertebiat. Jadi artinya bertebiat ini suka-suka sajalah, lakukan saja itu. Kemudian ini bertobat, dia kata. Yang saya maksudkan itu ada 2 orang kami, saya dengan satu padri lagi mau memulihkan satu orang itu kembali kepada Tuhan. Dia cakap seperti begitu juga. Ya, dia cakap begitu saja. Kalau saya bunuh dia, dia kata. Kalau saya bunuh dia, kemudian saya datang bertobat juga. Saya kata, jangan. Jangan buat begitu. Bagaimanapun jangan buat begitu. Ya, tidak boleh. Ya. Jadi itulah. Atau kalau bertobat yang benar-benar bertobatanlah, mengampuni pun benar-benar mengampuni. Dan Tuhan Yesus adalah hakim dan penyelamat. Menurut Yakobus 4 ayat 11. Ini Yakobus 4 ayat 11 ini memberitahukan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya membuat itu penghakiman ataupun undang-undang itu, membuat bahwa itu adalah hakim itu. Dan maksudnya itu hakim secara rohani lah. Ya, ataupun yang menyelamatkan orang dalam kehidupan kekal di surga. Dan dia adalah juru selamat atau penyelamat. Itulah Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus itu menghakimi, dia kata dia datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi tapi untuk menyelamatkannya. Artinya dia akan memberi kehidupan kekal. Nah, di sini kita lihat ini tujuan ini percakapan ini. Yesus adalah hakim dan penyelamat. Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini. Sebelum itu, pada mulanya Tuhan memberi hukum. Hukum itu dalam Kejadian. Pada waktu penciptaan manusia, dia mengatakan kepada manusia itu, manusia pertama itu dia kata, Adam dan Hawa, jangan makan buah larangan ini, jangan ini buah ini. Kalau kamu makan buah larangan ini, kamu akan mati. Itu sudah undang-undang. Melanggar firman Allah itu, percakapan Allah itu ataupun firman Allah itu mati. Itulah undang-undangnya. Tetapi Adam dan Hawa memilih untuk melanggar firman Allah dan makan buah itu. Daripada saat itu mati untuk manusia. Bukan saja mati secara jasmani itu, mati di dalam hukuman kekal, kematian kekal. Dan Tuhan Allah tidak mengubah undang-undang itu. Dia tidak memansukan ataupun tidak menghapuskan dosa itu, terus jalan.
Dia tidak mengubah itu. Jadi satu-satunya cara manusia untuk boleh bebas daripada hukuman itu kalau berbuat dosa ialah Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia ini sebagai hakim dan penyelamat. Sebagai hakim ialah pada waktu Tuhan, sebab itu hukum itu, undang-undang itu tidak diubah, tidak dihapuskan. Tiada pemindahan undang-undang. Itu tetap. Jadi pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia mati di atas kayu salib untuk manusia, umat manusia. Jadi bayaran untuk nyawa manusia itu mahal. Ini adalah nyawa dengan nyawa. Sama seperti undang-undang dalam perjanjian lama yang mengatakan kalau kamu buat salah kepada orang lain, kalau undang-undang ialah mata ganti mata. Kau pukul orang itu hilang matanya, dia pun hukum juga. Satu mata. Kalau satu gigi hilang, dia pun balas ataupun hukum kita. Satu gigi hilang juga. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Di sini nyawa ganti nyawa. Tuhan Yesus membayar kesalahan kita dengan mati di atas kayu salib. Jadi caranya ialah begini, bagaimana dia menjadi hakim. Nah, pada waktu dia mati di atas kayu salib, dia mati dan dikuburkan di sini. 3 hari kemudian dia bangkit di sini, hidup baru. Jadi undang-undangnya itu, hukuman itu sudah tinggal di sini. Sini hidup baru dalam Tuhan Yesus. Jadi apabila orang berdosa harus bertobat, percaya kepada Tuhan. Di sini kalau kita bertobat pun tetap dihukum. Kamu tahu nggak? Kita mengakui dosa kita tetap dihukum. Sebagai contohnya ada satu askar tentara. Saya tidak menyindir sini kalau ada tentara. Ini bernama Akan dalam perjanjian lama. Akan ini. Pada waktu mereka menyerang atau berperang, Tuhan memberi arahan kepada mereka. Jangan ambil barang apa-apa daripada musuh. Jangan ambil. Artinya semua benda-benda yang ditinggalkan oleh musuh itu serah kepada, itu menjadi persembahan kepada Tuhan. Jangan ambil. Jangan ambil. Secara pribadi jangan ambil. Tapi Akan ini dia menyembunyikan kain, pakaian cantik sekali. Dia sembunyikan itu di bawah katil dia dalam kemah. Dan Tuhan Allah marah karena dia melanggar firman Allah itu. Lalu dia diberitahu, setelah dia kedapatan, dia diberitahu, kamu harus mengaku tentang dosa ini, sama ada kamu betul melakukannya atau tidak. Dan Akan mengatakan, iya, saya mengaku saya telah melakukannya. Dan hakim itu Yosua mengatakan, menurut percakapan kamu itu, pengakuan kamu itu, kamu harus dihukum bunuh. Bayangkan saja, disuruh mengaku untuk bertobat tapi dibunuh juga. Itu hukum Taurat. Tapi dalam case Tuhan Yesus bangkit, dia mengatakan dia sudah bertobat, sudah percaya kepada saya, sudah mengikuti saya. Itu Tuhan Yesus mengatakan tidak boleh dihukum mati. Dia sudah bertobat. Saya percaya, sudah terima Tuhan Yesus. Yang hukum lama itu sudah dikubur, itu tinggal di seberang sini. Ini hidup baru dalam Tuhan Yesus. Jadi yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengikuti dia, bertaubat atau meninggalkan dosanya, perbuatan dia, sama ada itu
dosa tersembunyi ataupun dosa itu dia tidak sadar tapi dia terus-menerus lakukan itu. Ya, percayalah kepada Tuhan, tinggalkan itu. Ikut Tuhan, percaya kepada Dia, mengikuti Dia. Karena Tuhan itu hakim. Tuhan mengatakan jangan hukum lagi nih orang-orang percaya, sudah bertobat. Sudah karena itu undang-undang itu, hukum bunuh itu sudah dihapuskan. Tiada lagi gantung bunuh itu. Ya sudah hidup di sini. Tuhan Yesus sudah tanggung itu semua. Sekarang hidup baru dalam Tuhan. Jadi percayalah, ikutlah Tuhan Yesus. Dia adalah hakim dan penyelamat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan sekali lagi karena kami sudah mendengar firman Tuhan dan Tuhan sudah berbicara pada kami dan sudah menaruh firman Tuhan itu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.